Selamat berjumpa Anda semuanya. Bapak mengharapkan kalian semua sehat-sehat adanya. Namanya Nana Anang Sujana. Ia lahir di Bogor 50 tahun yang lalu. Ia menjadi cerita dalam Dekade Inspirasi kali ini karena namanya tak lepas dari kisah sukses yang mempertemukannya dengan boneka dan pegadaian. Ya, Pak Ananglah pemilik usaha boneka Hayashi Toys. Terus saya bersama teman membangun bisnis ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah punya 8 pabrik boneka kayak gini. Besok kita akan buka di Pondok Gede yang ke-9, terus nanti di Cikarang buka yang 10, dan toko kita sudah ada 3. Dan sekarang sedang scale up. Toko-toko saya sudah punya mitra online 76. Rencana tahun ini saya pengen 360 dan 3 tahun ke depan sampai 2.500 outlet. Ini sedang kita lakukan scale up. Tetap saya dengan pegadaian, tapi beda. Sekarang ke pegadaian saya bukan karena mau gade, tapi sekarang saya menabung emas. Selagi kamu bisa mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah, karena ilmu itu nantinya yang akan menjadi bekal di masa depan. Itulah kata-kata mutiara Pak Anang. Kita diharapkan memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, ini sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup juga. Nah, kita mendaur ulang atau recycle, yaitu meliputi ide, peluang usaha, sumber daya administrasi, dan juga pemasarannya. Pada bagian keterampilannya, yaitu membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, ini sebagai solusi juga mengatasi masalah lingkungan. Juga meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, apa yang kita mau peroleh dari sana nanti akan menjadi bekal bagi kita, tentu pengalaman sekaligus bagi kita. Nah, dengan mempelajari dasar-dasarnya dulu, langkah-langkahnya, stepnya, perencanaannya seperti apa. Nah, materi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang ini kita baca dalam buku prakarya semester 2 halaman 4 sampai dengan halaman 20 ya. Di halaman 4 sampai halaman 20. Nah, Anda semua bisa membacanya nanti sehingga bisa memahami ide dan peluang usaha. Di sana sudah tercakup semuanya, memahami analisa peluang usaha, kemudian memahami sumber daya yang dibutuhkan, kemudian memahami administrasi dan pemasaran, memahami komponen perencanaan usaha. Nah, ini kemudian memahami langkah-langkah penyusunan rencana usaha. Sementara dalam keterampilannya nanti menyusun perencanaan kerajinan usaha ini dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, ya, bisa sekaligus kita praktekkan ya. Selanjutnya, nah, Bapak harus jelaskan dulu tentang limbah ini. Limbah sebagai buangan nantinya, bahan bekas misalnya ya, bahan yang tidak dipakai lagi atau hasil akhir daripada suatu pabrik misalnya, atau kalau misalnya dalam pabrik garmen ya, kain percanya misalnya, kalau dalam limbah industri bisa berbentuk cairan atau padat atau gas. Banyak itu adalah suatu limbah. Nah, ya, biasanya ini bisa mencemari lingkungan. Limbah yang paling besar
yang mencemari lingkungan adalah plastik. Nah, ini bisa sangat berbahaya sebenarnya. Jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Nah, seperti gambar ya. Kemudian berdasarkan senyawa atau penyusunnya, itu ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah atau sampah organik yang bisa ini didaur ulang, kemudian limbah anorganik itu seperti sampah plastik ya. Kemudian berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 4. Limbah pertanian, limbah industri, kemudian limbah pertambangan, dan limbah domestik. Nah, ini pembagian daripada limbah. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena disarankan memang kerajinan yang mau kita buat nanti yang berbentuk bangun ruang ini menggunakan salah satunya dari bahan-bahan ini. Nah, walaupun nanti misalnya dikombin dengan perangkat yang lain, tentu kerajinan yang mau kita buat harus ada di dalamnya bahan-bahan ini yang Bapak sudah utarakan tadi ya. Selanjutnya, apa itu limbah yang berbentuk bangun ruang? Yaitu limbah yang 3 dimensi, limbah yang memiliki ruang atau volume. Bentuknya adalah seperti ini, misalnya limbah kaleng minuman, Coca-Cola, Sprite, aqua, pipa, paralon, atau banyak hal. Nah, ini bisa di recycle kembali atau dipoles kembali sehingga memiliki nilai seni, nilai estetiknya, nilai pakainya gitu ya. Dan tentunya bisa menjadi peluang usaha atau menghasilkan uang. Nah, pada bagian perencanaan, bagaimana kita bisa merencanakan suatu kerajinan ini, ada 4 hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama harus ada ide dan peluang. Nah, ini harus kita mantapkan dulu ide kita, betul-betul kita pahami, dan kemudian kita baca peluang, kita analisis. Nah, apa kesulitan usahanya, secara strateginya, bidang penjualannya, atau investasinya seperti apa, sehingga kita bisa mengendalikan usaha, kita bisa mengendalikan biaya nantinya tentunya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dalam perencanaan juga kita harus tahu apa sumber dayanya. Biasanya ini sumber daya ini 6M gitu ya. Man, orang, manusianya, sumber daya manusianya, keuangannya, bahannya, mesinnya, metodenya, dan pasarnya. Man, money, material, machine, method, and market. Yang kemudian perencanaan administrasi. Nah, di sini kita memang berkaitan dengan prosedur, misalnya surat izinnya gimana. Bagaimana kita meminta izin tertulis dari tetangga, RT, kelurahan, kecamatan, selanjutnya memperoleh situ atau HO-nya gitu ya. Surat izin tanda usaha kita ada gitu ya. Kemudian bagaimana membayar biaya izin atau registrasinya. Kemudian kelengkapan persyaratan situ itu nanti kalian baca bisa di bukunya apa saja ya. Kemudian pemasarannya. Nah, inilah bagian yang mencakup perencanaan. Dan setelah perencanaan baru kita merancangnya. Nah, kalau kalian sudah paham itu, nah nanti bisa kita diskusikan. Kalau masih belum paham, itu bagian pertama, pengenalan pertama tentang materi ini, tentang kerajinan dari bahan baku bangun ruang ini. Nah, dari video tadi tentu
Ananda semuanya sudah bisa melihat bagaimana perencanaan, bagaimana sistem pemasarannya seperti apa. Kemudian kalian Bapak persilahkan Ananda semuanya mengobservasi dulu dari berbagai sumber, buku, majalah atau media elektronik online ya, media sekarang, tentang seorang pengusaha di bidang kerajinan yang tentunya menggunakan bahan daur ulang ya, bahan daur ulang apa saja yang digunakan sebagai bahan dasar usahanya. Tentunya pengusaha inilah pengusaha yang eksis lah ya, atau paling tidak dia sukses. Nanti kamu buat sendiri dalam suatu catatan khusus, kemudian catatanmu ini kamu buat menjadi satu presentasi singkat saja. Tuliskan biografi singkatnya, namanya, asalnya, pendidikannya, bidang kerajinan yang dihasilkan apa, bahan dasarnya, bahan bakunya. Kemudian bagaimana dia mempromosikan, pemasarannya, hasil yang diperoleh seperti apa moto pribadinya, apa yang memotivasi hidupnya bergelut di bidang usaha kerajinan itu misalnya ya. Nah, contohnya dari video tadi ya, yaitu Nana Anang Suljana ya. Ini contoh presentasinya singkat saja tentang biografi singkat orangnya, kemudian dia bagaimana membangun usahanya dan apa moto hidupnya. Nah, ini yang menjadi tugas Ananda semuanya. Bapak mengharapkan ke depan bisa dipresentasikan secara singkat saja, 5 menit satu orang atau kurang dari situ, 3 menit boleh. Karena itu semua harus mengobservasi tugas yang pertama ini. Nah, sebelum berpisah dalam video ini, Bapak membacakan sebuah moto dari Pablo Picasso. Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata. Mungkin demikian perjumpaan kita. Nah, nanti selanjutnya kita bergabung dalam